saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali pada kebaktian sore hari ini di House of Grace. Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita berdoa ya sebelum kita kebaktian. Biar Tuhan hadir di tempat ini, di rumah Anda. Dan Tuhan juga yang akan menaburkan banyak hal buat hidup kita sepanjang kebaktian ini berjalan. Saya ajak saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk segala apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami sungguh Bapa bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami bawa sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan bertugas. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan, biar datangnya daripada-Mu saja, hikmat-hikmat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuji Engkau dengan semangat, dengan hati yang kami bawa Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kami bawa sore ini. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari saya ajak kita semua yang ada di rumah atau dimanapun saja untuk bersorak buat Tuhan. Mari hadirkan sukacita Tuhan di dalam hati kita, dalam setiap rumah. Amin. Berkuasa di bumi surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, Tuhan Allah kita. Yesus Allah kita. Yesus Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara, mari saya ajak untuk sore ini kita mau lebih lagi mengagungkan nama Yesus, nama yang indah, nama yang layak kita puji dan kita sembah. Satu-satunya yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kita. Amin. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus,
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saudara merasa luar biasa, diberkati Tuhan. Itulah yang saya harapkan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik dan terlalu amat sangat baik dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna kepada kami Tuhan, walaupun kadang-kadang kami jauh daripadamu, kami bandel Tuhan, kami lupa Engkau, tapi Engkau senantiasa selalu menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa terhadap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ini bukan merupakan suatu kebetulan, tapi kami percaya Engkau sudah mempunyai maksud terhadap kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan Tuhan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih, berkati setiap kami, urapi setiap tubuh jiwa roh kami, agar kami dapat mencerna setiap firman-Mu yang kami terima, dan biarlah firman-Mu itu dapat tumbuh dalam hati kami, dalam diri kami, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, kali ini saya kasih judul khotbah saya yaitu sibuk atau produktif. Nah, saudara, di zaman sekarang ini kadang-kadang ya, seringkali orang tuh nggak sadar bahwa semakin hari itu dirinya tuh menjadi semakin sibuk. Bahkan karena kesibukan itu merupakan suatu kegiatan sehari-hari yang rutin, jadi karena emang rutinnya sibuk, kebanyakan orang jadi nggak sadar bahwa dirinya itu sudah menjadi sangat sibuk dengan bekerja, dengan mengurus rumah, pergi bersama-sama teman, pelayanan di gereja. Ini nih banyak hal-hal lainnya tuh yang membuat semakin lama nih kita nih semakin kewalahan gitu. Bahkan di zaman sekarang ini nih menuntut kita ini harus bisa mengerjakan segala sesuatu tuh, istilahnya kita harus multitasking gitu loh. Jadi harus bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang sama. Nah, jadi seakan-akan nih, pernah gak sih saudara merasa bahwa waktu 24 jam itu gak cukup? Karena kita tuh sibuk banget, tahu-tahu hari sudah sore lagi, terus sudah malam, sudah pagi, besoknya tahu-tahu sudah sore lagi. Seolah-olah tuh 24 jam tuh gak cukup. Bahkan satu minggu tuh 7 hari juga gak cukup. Saya pernah merasakan ini saudara. Jadi di zaman-zamannya ini kan lagi lockdown nih ya. Jadi di Sydney, di Australia ini, di Sydney ini lagi sedang lockdown. Jadi saya ini bisa slow down. Nah, sebelumnya lockdown itu, saya terus terang saudara, saya juga sempat merasakan hal ini. Jadi saya tuh semakin hari semakin sibuk. Jadi saya tuh berasa tuh, waduh, kayaknya satu hari 24 jam itu nggak cukup. Kalau boleh sih ditambah lagi Tuhan. Ini dalam hati saya sih, cuman guyon doang. Kalau bisa sih satu hari lebih dari 24 jam. Bahkan saya pernah bercanda sama istri saya. Ini kalau bisa nih satu minggu kalau ada 8 hari. Sekarang kan satu minggu 7 hari kan. Jadi kalau bisa tuh satu minggu 8 hari, saya bilang wah ini lebih baik lagi. Wah luar biasa saudara. Itulah manusia, keadaan manusia di akhir-akhir, di zaman-zaman akhir ini. Jadi semakin hari dirinya tuh semakin sibuk. Dan mereka dan kita ini nggak sadar kalau kita ini semakin hari semakin sibuk gitu. Nah saudara, sebenarnya kesibukan itu sih nggak jelek ya. Tapi
kalau saudara nggak sadar, jika saudara semakin hari semakin sibuk, itu akan membawa dampak terhadap kehidupan rohani kita. Nah, kesibukan itu membuat manusia itu cenderung mudah untuk merasa tidak tenang, nggak sabar, dan cepat untuk menjadi marah karena hal-hal kecil. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa kehidupan yang selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak terlalu penting itu sebagian besar disebabkan karena kita tuh sering berkata iya. Nggak pernah tuh kita berkata enggak. Jadi untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk menyenangkan orang. Padahal sebenarnya kita tuh nggak mampu, atau kita tuh sudah sibuk. Tapi karena kita ingin menyenangkan orang, atau kita merasa ingin diterima oleh orang, atau kita mungkin merasa ingin menunjukkan kita mampu, jadi kita selalu berkata iya. Dan hal-hal inilah yang membuat kita akan menjadi semakin sibuk dari hari ke hari. Nah, kesibukan juga dapat memunculkan satu kecenderungan untuk menjadi sombong dan terlalu percaya diri kepada kemampuan pribadi. Bahkan ingin, yang tadi saya bilang, untuk membuktikan kepada diri sendiri atau kepada orang-orang di sekitar kalau kita itu sanggup. Nah, ayo kita sama-sama cari tahu yuk, apa sih yang sebenarnya tuh Tuhan harapkan untuk kita lakukan nih dalam kehidupan kita yang hanya satu kali doang. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 ya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waduh, saudara, kalau baca ayat ini sih ditulis masa hidup kita ini cuman paling 70 sampai 80 tahun. Kalau udah selebihnya itu tuh tadi dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, hidup kita ini cuman 70 sampai 80 tahun. Habis itu ya kalau kita masih kuat mungkin sebelum 70 tahun pun kita udah mengalami sakit-sakit. Di sini ditulis nih, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Udah gitu dan juga ditulis nih, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waduh, saudara, ternyata hidup kita ini singkat loh. Nah, saya mau mengajak saudara nih untuk mengetahui nih, dengan hidup kita yang singkat ini nih, apa sih yang Tuhan itu mau kerjakan dalam kehidupan kita. Menjadi sibuk itu nggak salah, tetapi apakah semua kesibukan itu akan menghasilkan sesuatu, terutama sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk sebagian orang nih, kesempatan yang datang kepada mereka sering dilihat sebagai suatu keharusan. Berkata iya untuk melakukan ini, berkata iya untuk melakukan hal itu. Padahal mungkin hal-hal tersebut tidak di luar kemampuan kita. Nah, ujung-ujungnya kita malah sibuk dengan hal-hal yang Tuhan nggak minta kita lakukan. Kehidupan Tuhan Yesus pada saat dia menjadi manusia, dia itu tidak mencoba untuk melakukan semua hal, tapi dia itu melakukan semua kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus mengerti itu prioritasnya, dan dengan setia melakukannya. Tuhan Yesus itu dengan tegas fokus pada misinya di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus itu dengan tegas fokus pada misinya di dunia ini, dan dia tidak terganggu oleh hal-hal kecil. Dia tuh nggak pernah terdistract. Sebenarnya ya, kalau seseorang itu kalau sudah benar-benar mentuhankan Kristus dalam hidupnya, orang tersebut akan mengerti hal-hal apa aja sih yang Tuhan ingin lakukan tuh, yang Tuhan ingin untuk dia lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak peka terhadap hal ini, maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan tuh secara efektif. Jadi kalau kita nih benar-benar sudah mentuhankan Kristus dalam kehidupan kita, kita pasti akan tahu hal-hal apa aja sih yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan peka. Amin, saudara. Dan kalau kita peka, sekali lagi kita pasti bisa akan melayani Tuhan tuh dengan lebih efektif lagi. Nah, jadilah seperti Maria dan bukan Marta. Dalam Lukas ayat 10 ayat 38 sampai dengan 42, Tuhan Yesus tuh memberikan suatu nasihat tentang fokus dalam hidup ini. Pada ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik
yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, persekutuan dengan Allah dalam firman dan doa adalah hal yang harus terus kita kejar. Karena ini adalah anugerah rohani yang paling besar. Nah, saudara, apakah kesibukan sehari-hari kita itu telah menggeser hal yang paling berharga dalam hidup kita? Nah, saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kelegaan yang sejati untuk beban dari setiap kesibukan kita itu. Dalam Matius 11 ayat 28 berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, jika saat ini nih kita masih merasa letih dan sangat sibuk, kita merasa sangat sibuk nih, makin hari makin sibuk. Satu hal yang memberikan kesegaran bagi kehidupan kerohanian kita adalah ketaatan kita di dalam firman-Nya dan diam tenang di bawah kakinya dalam doa. Kristus adalah satu-satunya yang kuat untuk menarik kita dari kesibukan-kesibukan hidup yang secara bertahap tuh mengeringkan jiwa kita ini. Jadi kalau kita nih sudah merasa kita ini sudah terlalu sibuk, satu-satunya cara yaitu untuk menarik kita keluar dari kesibukan itu yang semakin menyeret kita, yaitu balik, saudara, balik ke Tuhan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan gini, saudara. Saudara sibuk, tetapi apakah sibuknya saudara itu produktif apa enggak? Nah, bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan manfaat atau menguntungkan. Contoh, misalnya tabungan masyarakat dapat dipinjamkan kembali untuk keperluan yang produktif. Nah, jadi kalau kita nih punya uang, kita tabung di bank. Nah, uang kita itu sebenarnya dipakai lagi tuh untuk dipinjamkan kembali ke orang-orang untuk usaha. Jadi uang kita itu produktif karena uang kita itu dipinjamkan ke orang lain dan orang lain itu juga bisa menghasilkan uang juga. Nah, itu produktif. Jadi yang kedua itu mendatangkan manfaat atau menguntungkan. Definisi yang ketiga, mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Jadi kita ini dapat menghasilkan unsur-unsur yang baru. Jadi kita ini bisa beregenerasi, menghasilkan orang-orang yang seperti kita setelah kita, gitu loh. Nah, itu definisi produktif yang ketiga. Nah, Tuhan tuh mau kita bukan hanya sekedar sibuk, tapi kita nih harus juga produktif. Amin, saudara. Nah, orang sibuk dan orang produktif itu memang bedanya tipis. Nah, jika saat kita bekerja dan merasa kerjaan kita nggak habis-habis nih, sebenarnya kita ini terlalu sibuk atau masuk kategori produktif. Nah, itu kita cek, saudara. Kalau kita nih udah merasa sibuk kerja dan kita merasa kerjaan kita nggak habis-habis, sebenarnya kita nih adalah orang yang sibuk atau orang yang produktif. Nah, ada beberapa hal nih yang membuat kita bingung membedakan keduanya ya. Habis kan bedanya tipis tadi kan saya bilang. Padahal sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara sibuk dan produktif. Nah, ada suatu quote ya, saudara. Orang yang sibuk belum tentu produktif. Tetapi orang yang produktif pasti punya kesibukan. Makanya tadi saya tanya saudara ini nih termasuk orang yang sibuk atau produktif? Soalnya nggak semua tuh orang yang sibuk itu produktif, tapi orang yang produktif itu sudah pasti punya kesibukan. Ini saya ada beberapa tolak ukur nih untuk membedakan bahwa kita ini atau orang itu tuh kita ini sibuk atau produktif. Ini ada beberapa tolak ukurnya. Oke, tolak ukur yang pertama. Jadi perbedaan paling mencolok antara orang produktif dan orang sibuk tuh bisa dilihat dari misi atau tujuannya. Orang yang sibuk cenderung nggak mempunyai tujuan. Cenderung ya, kalau orang sibuk nih, sibuk. Ya udah sibuk aja, tapi nggak tahu tujuannya apa. Nggak punya misi. Sedangkan kalau orang yang produktif, dia pasti punya tujuan. Dia melakukan ini untuk mencapai apa? Dia melakukan ini untuk menghasilkan apa? Itu tolak ukur nomor 1. Nomor 2,
Seorang yang produktif tuh mempunyai daftar prioritas dalam hidup yang ingin dia capai. Kalau orang-orang yang produktif tuh dia udah tahu nih udah punya daftar prioritasnya yang mana dulu nih. Prioritas nomor 1, nomor 2, dia harus ngapain, nomor 3. Karena dia tuh udah tahu apa yang harus dia capai. Jadi dalam hidup ini kita nih terbatas gitu loh. Nggak semuanya kita bisa capai dalam waktu yang bersamaan. Maka itu kita perlu menyusun prioritas. Nah, kalau orang produktif dia sudah tahu. Dia harus mengerjakan yang mana dulu nih, yang harus diprioritaskan, yang harus dia dahulukan. Makanya dia sudah ada prioritas. Kalau orang yang produktif, orang produktif tuh seringkali akan mengabaikan hal-hal yang nggak penting, supaya prioritas utamanya tuh dapat dicapai atau dapat dijalankan. Beda dengan orang yang hanya sekedar sibuk. Mereka tuh punya banyak prioritas, namun orang itu tuh nggak bisa mengurutkannya dan tidak fokus sehingga hasilnya kurang sempurna. Jadi kalau orang yang produktif, dia punya daftar prioritas, udah jelas nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Tapi kalau orang yang sibuk, prioritasnya banyak dan itu membuat dia tuh menjadi nggak fokus karena dia nggak tahu yang mana yang harus dia kerjakan duluan. Akibatnya apa? Dia nggak fokus dan semuanya nggak tercapai. Nah, yang ketiga, setuju tanpa pertimbangan dan setuju dengan penuh pertimbangan. Nah, orang yang suka tenggelam dalam kesibukan cenderung sering setuju tanpa banyak pertimbangan. Jadi, itu yang tadi saya bilang. Sering berkata iya, oke ke semua orang. Kamu ini ya. Besok kita kita pergi ke sini ya. Iya. Besok kita ini ya. Iya. Tanpa dipikir dulu, tanpa dipertimbangkan dulu, dia tuh bisa apa enggak untuk melakukannya, tapi dia langsung bilang. Jadi memberi keputusan tanpa pertimbangan. Nah, tetapi bedanya ya, kalau orang yang produktif, dia pasti akan berpikir dulu. Apakah dia tuh bisa melakukannya atau enggak. Jadi sebelum ambil keputusan, dia pasti akan timbang-timbang dulu. Dia akan penuh dengan pertimbangan. Oke, tolak ukur yang keempat. Nah, bertindak dulu, apapun hasilnya, atau membayangkan hasilnya baru bertindak. Nah, kalau orang yang sibuk biasanya itu akan menonjolkan kesibukannya. Kalau orang yang produktif itu akan menonjolkan hasil kerjanya. Produktif, dia pasti akan bisa menyelesaikan sampai tuntas. Nah, meskipun melakukan banyak hal, orang sibuk tuh sering menyelesaikan tugasnya dengan setengah-setengah. Beda dengan orang-orang yang produktif. Mereka tuh melakukan satu hal, fokus tapi selesai. Saudara, setelah saudara mengetahui nih ya ciri-ciri orang bagaimana cara membedakan orang, tolak ukur yang membedakan orang sibuk dan orang yang produktif. Contoh yang sangat sempurna dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita buka yuk ayatnya di Lukas 5 ayat 15 dan 16 loh. Saudara, jangan pikir Tuhan Yesus nggak sibuk. Waktu Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus itu sibuk loh saudara. Makin lama dia makin sibuk karena dia makin terkenal. Tapi dia tetap produktif. Bayangkan saudara, dengan waktu efektifnya tuh dia melayani kayak kira-kira 3,5 tahun lah. Dengan waktu 3,5 tahun itu tuh dia bisa mencetak 12 murid yang akhirnya sampai sekarang nih ya kita ini adalah hasil dari murid-muridnya Tuhan Yesus, dari penginjilannya murid-muridnya Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, bagaimana nggak kurang efektifnya, bagaimana nggak kurang produktifnya Tuhan Yesus itu. Amin. Kita buka yuk di Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, ya saudara, Tuhan Yesus mengundurkan diri. Jadi, menurut saya satu-satunya manusia yang bisa mencoret doa dari jadwal hariannya adalah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus tuh menjadi manusia. Lah dia tuh anak Allah, saudara. Dia mau melakukan apa juga bisa. Tuhan Yesus tuh nggak usah berdoa. Dia nggak usah menjaga hubungannya dengan Bapaknya karena dia itu anaknya Allah sendiri. Allah di dalam dia, ya dia juga di dalam Allah. Yaitu Allah itu ya Tuhan Yesus sendiri.
tapi dia juga memiliki koneksi tuh yang erat dengan Bapaknya. Namun demikian kehidupan pelayanannya tuh justru memperlihatkan bahwa doa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, teladannya bagus ya Tuhan Yesus. Jadi sesibuk apapun dia, padahal dia mau melakukan apapun bisa, tapi dia tetap berdoa. Dan inilah yang membuat dia dengan doa ini, dia tuh memberikan teladan buat kita saudara, untuk kita tetap menjaga hubungan kita sama Tuhan. Dan inilah kuncinya. Kalau hubungan kita baik kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita akan menjadi sangat produktif sama seperti Tuhan Yesus. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus tuh menjadi sangat produktif. Berulang kali ya, Lukas tuh menulis Yesus itu tuh berdoa di Lukas 3 ayat 21, Lukas 6 ayat 12. Lukas ini menulis nih, Tuhan Yesus tuh berdoa tuh. Bahkan ketika dia semakin populer dan semakin banyak orang yang membutuhkan pertolongannya, apa yang dia lakukan? Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan dia berdoa. Di Lukas 5 ayat 16. Nah, Yesus mengajarkan bahwa doa harus makin kita jadikan sebagai prioritas justru pada masa-masa ketika doa tuh akan cenderung kita abaikan. Yaitu pada masa-masa sibuk dan masa-masa penuh tekanan. Nah, ini teladan yang bagus sekali dari Tuhan Yesus ya saudara. Nah, saya ini memiliki prinsip bahwa jika sebuah panggilan pelayanan membuat saya tuh nggak bisa lagi memiliki waktu untuk berrelasi dengan Tuhan, maka tuh berarti itu bukan untuk saya. Jadi saya nggak akan mengerjakan itu kalau pelayanan itu tuh akan merusak hubungan saya dengan Tuhan. Nah, bagi saya jelas ada yang keliru jika seorang terlalu sibuk melayani Tuhan sampai-sampai nggak lagi memiliki relasi dengan Tuhan yang dia layani. Nah, itu tuh orang itu tuh bagaikan seperti layang-layang tuh yang berusaha untuk semakin lama semakin tinggi, terus benangnya habis dan dia tetap tuh terus mau makin tinggi lagi sehingga dia memutuskan dirinya dengan benangnya. Nah, akibatnya apa saudara? Akibatnya bukan semakin tinggi, dia bakal layang-layang itu bakal kehilangan keseimbangan dan dia bakal jatuh ke tanah. Jadi jika kita ingin menjadi produktif nih, kita harus lebih jeli lagi untuk memanfaatkan waktu yang kita punyai. Dan jeli nih, kita harus menghitung nih kekuatan kita, waktu kita yang kita punyai. Dalam Mazmur 90 ayat 12, saya akan bacakan. Tertulis demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, Mazmur 90 mengajak kita nih untuk menghitung hari-hari sedemikian sehingga kita ini beroleh hati yang bijaksana. Tadi di atas kita udah baca saudara ya, umur kita ini paling berapa sih? 70 tahun, 80 tahun. Nah, itulah kira-kira waktu kita tahu nih, kalau kita cuma berumur kira-kira 70 sampai 80 tahun, sekarang kita udah umur berapa nih masing-masing? Beda-beda ya. Saya kan 17 tahun ke atas. Nggak tahu saudara sisanya berapa. Ya syukur-syukur sampai 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau ternyata kita dipanggil duluan, wah, berapa waktu lama lagi sih waktu yang kita punya gitu loh. Marilah sih kita meneladani Tuhan Yesus ya saudara. Jika anak Allah saja tuh Tuhan Yesus tuh memprioritaskan doa dalam kehidupannya, maka itu berarti kita tidak bisa mengabaikan doa dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita mau jadi tetap mau produktif, ingat, jangan lupa berdoa. Ada satu ayat yang sangat bagus saudara, ayat ini adalah ayat yang terpendek dalam Alkitab. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya bacakan, tetaplah berdoa. Nah, maka dari itu ingatlah nih ya, jaga hubungan kita dengan Tuhan, karena itulah yang akan tetap membuat kita ini akan menjadi fokus akan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membuat kita akan menjadi lebih efektif lagi dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan sekedar saya ajak saudara nih lah, saat ini saya ajak saudara nih, kita merenung sama-sama ya. Jangan kita nih hidup nih jangan cuma sekedar sibuk,
tapi kita nggak produktif. Oh, sangat rugi saudara. Umur kita cuma 70-80 tahun. Belum dipotong lagi waktu kita masih baby, kita belum bisa apa-apa. Waktu kita belum mengenal Tuhan mungkin. Kita belum juga melayani Tuhan. Taruhlah kita mengenal Tuhan umur 10 tahun. Tinggal 60 tahun. Belum kita main-main kesana kesini nggak serius. Taruh main-main sampai umur 20. Tinggal 50 tahun saudara. Nah, keputusan ada di tangan saudara. Apakah saudara cuma mau menjadi sekedar orang yang sibuk tanpa mengetahui apa sih tujuan hidup kita, apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, atau saudara mau menjadi orang-orang yang sibuk tapi produktif, terutama produktif dalam hal melayani Tuhan, dalam hal apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan lebih efektif lagi. Amin saudara. Firman Tuhan sampai di sini, dan saya berharap ini dapat menjadi berkat buat saudara. Mari kita sama-sama merenung apakah selama ini kehidupan kita ini sudah menjadi kehidupan kita ini sudah produktif di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai nanti pada saatnya nanti Tuhan datang atau Tuhan panggil kita, Tuhan tanya, apa sih yang kamu udah kerjain? Ya, ini pertanyaan ini juga buat saya juga saudara. Bukannya buat saudara aja, tapi buat evaluasi diri kita nih. Setiap saya juga saya evaluasi. Apakah yang saya sudah kerjakan sekarang ini sudah benar-benar efektif, sudah benar-benar produktif? Amin saudara. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif. Amin. Yuk, mari kita berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami Tuhan bahwa kami tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang produktif. Nggak salah jika kami sibuk, tapi kami sekarang mengerti Tuhan, apa yang kami lakukan itu apakah sesuai dengan kehendak-Mu, dan apakah itu dapat menjadi lebih efektif lagi. Sehingga Tuhan, kami nggak membuang-buang waktu kami nggak membuang-buang tenaga kami untuk melayani-Mu Tuhan, sehingga kami nggak berputar-putar di tempat yang sama. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, mereka dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih produktif lagi. Yang tahu Tuhan tujuan hidupnya, apa yang tahu apa yang mau Engkau lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan selesai, tapi kami percaya Roh Kudus akan berbicara dalam hati kami masing-masing saat ini. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu ini dapat bertumbuh dalam hati kami masing-masing dengan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara, kita akan selesai. Dan sekali lagi kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Dan Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu sekali lagi Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan terhadap kami Tuhan. Setiap hari rahmat-Mu selalu baru setiap hari kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami akan selesai, dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami kembali masing-masing Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih. Biarlah saya berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau mau berkati mereka, Engkau mau sertai mereka yang dalam kesusahan. Engkau mau berikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur
Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.